Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Kuliner Ramadan. Bersama saya Rangga Dwi Putra yang kali ini akan menjadi moderatornya, dan juga hari ini kita akan membahas tentang membangun personal leadership. Pada kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Halo Bu. Halo Rangga. Gimana Bu? Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Rangga sehat? Alhamdulillah. Boleh Bu untuk perkenalan diri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rangga Ya, sudah Bu. memberikan kesempatan saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum Sobat Kuliner Ramadan. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Nur Hesria, biasa dipanggil Ibu Hesti. Saya dosen perbankan syariah. Saya juga terima kasih kepada tim Kuliner Ramadan sudah memberikan saya kesempatan untuk podcast di sini, membangun dalam temanya membangun personal leadership ya. Gitu. Alhamdulillah dalam tema kali ini sebenarnya Rangga, tema kali ini sangat berkaitan erat sekali dengan anak-anak muda zaman sekarang deh. Ya benar. Gitu ya. Anak-anak muda yang baru masuk kuliah, anak-anak muda yang baru lulus, yang generasi Z ya, yang dinamakan generasi Z, yang kisaran tahunnya itu kalau kelahirannya 97 sampai 2012 kalau nggak salah. Jadi sebelum kalian memimpin orang lain, saya percaya kalian itu merupakan calon-calon pemimpin masa depan. Sebelum kalian memimpin orang lain, kalian harus memimpin diri kalian sendiri. Baik. Saya percaya bahwa mahasiswa kami, mahasiswa Universitas Palembang, Fakultas Ekonomi dan Islam itu sudah mempunyai personal leadership sendiri, ya kan? Itu adalah mayoritasnya, tapi minoritasnya kita lihat dulu apakah ada mahasiswa yang belum terbangun, bukan belum ada ya, belum terbangun personal leadershipnya, seperti itu. Baik Bu, mengenai personal leadership. Personal itu kan diri kita sendiri, sedangkan leadership itu kepemimpinan. Boleh Bu, Ibu jelaskan apa sih itu personal leadership? Nah, iya benar sekali Rangga. Jadi sebelum saya menjelaskan panjang sekali personal leadership, Rangga ini benar. Pertama-tama apa itu personal leadership? Jadi Rangga dan teman-teman Sobat Kuliner Ramadan, personal leadership itu adalah kepemimpinan diri. Bagaimana seseorang atau bagaimana mahasiswa itu mampu memimpin dirinya sendiri untuk tujuan hidup yang efektif. Tujuan hidup kita sekarang adalah, tujuan kalian Rangga dan mahasiswa lainnya adalah untuk bekerja ke dunia profesional. Ya, jadi ada cirinya dek. Apakah mahasiswa itu atau seseorang itu sudah mulai terbangun ya, bukan tidak ada personal leadership sendiri, tapi sudah terbangun. Yang pertama adalah komunikasi yang baik. Ya, apabila teman kalian sudah mampu berkomunikasi yang baik, artinya apa yang di pikiran dia bisa disalurkan dengan kata-kata, itu bisa dikatakan seseorang tersebut mempunyai leadership sendiri, personal leadership ya. Yang kedua adalah mahasiswa itu atau seseorang tersebut mampu bertanggung jawab apa yang dia lakukan, gitu. Contohnya nih, mahasiswa Rangga berapa SKS semester ini? 24 Bu. Nah, 24 SKS. Dan alhamdulillah saya melihat Rangga ini sudah mampu, sudah tumbuh personal leadership-nya. Artinya saya percaya Rangga mampu mengambil 24 SKS, dan kalian juga mengambil 24 SKS, bertanggung jawab dengan apa yang kalian ambil. Saya harap mahasiswa mengambil 24 SKS itu dengan nilai maksimal A dan minimal B. Yang terakhir, selain berkomunikasi yang baik, yang kedua adalah mempunyai tanggung jawab yang baik, yang ketiga adalah inisiatif Rangga. Jadi menghimbau juga kepada mahasiswa Universitas Palembang, khususnya FEBI, inisiatiflah untuk membantu membersihkan sampah-sampah apabila dosen baru masuk di kelas, atau juga berinisiatif untuk saya juga ada beberapa mahasiswa yang apabila saya masuk ke jam pelajaran yang kedua ketiga, mahasiswa itu berinisiatif deh untuk menghapus papan tulis, untuk membantu kami sebagai dosen untuk menulis mata kuliah kami yang kami akan ajarkan, seperti itu. Jadi seseorang itu Bu maunya dipimpin biasanya Bu. Nah, itu gimana Bu cara meningkatkan rasa kesadaran diri untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri Bu? Baik, terima kasih Rangga atas pertanyaannya. Saya percaya juga yang sebelum saya katakan tadi bahwa mahasiswa FEBI Universitas Palembang ini sudah terbangun personal leadership-nya. Tapi bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri dia? Ada dua cara nih.
untuk meningkatkan kesadaran diri kalian untuk personal leadership sendiri. Pertama itu adalah self assessment, yang kedua adalah self confidence. Self assessment ini adalah yang sering kita lakukan, Rangga. Kalian pernah merenung? Pernah merenung, melamun, tapi melamun yang positif. Tapi jangan melamunnya pada saat bulan Ramadan ini kita melamunnya makanan tuh jangan. Tapi melamunnya itu merenungnya mengevaluasi diri. Kita mengevaluasi diri kita sebelum kita menjadi pemimpin. Kita mengevaluasi diri kita dulu. Apakah ada kelebihan kita? Seperti apa kelebihan kita? Kekurangan kita itu apa? Dan bagaimana cara kita memotivasi kelebihan kita ini untuk kedepannya lebih baik lagi? Setelah kita merenung, mengetahui kelebihan, kekurangan, dan motivasi diri kita, maka akan adanya motivasi deh. Motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Motivasi itu akan terjadi merefleksikan diri dengan sikap. Seperti itu. Setelah merenung, memotivasi, merefleksikan diri dengan sikap, ada yang dan terakhir itu yang kedua, self confidence. Self confidence ini setelah kalian memotivasi diri, merefleksikan diri dengan yang positif, kalian juga akan percaya diri dengan apa yang kalian lakukan. Kalian mampu memegang kendali atas sikap kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti sebelum kita memimpin orang lain, kita juga harus memimpin diri kita sendiri. Seperti baik. Jadi Bu, ada nggak nih resepnya itu bagaimana sih kebiasaan seperti apa yang dapat meningkatkan rasa ataupun kualitas kepemimpinan diri kita, Bu? Oke. Kebiasaan ya, lebih ke kebiasaan. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari ilmu manajemen, Rangga. Oh, ilmu manajemen. Iya, apa itu ada 4 nih? Apa tuh 4? Planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, pertama itu manajemen diri, manajemen diri. Planning dulu apa? Kita mau planning, kayak merencanakan diri dulu. Kita harus ada planning ke depannya seperti apa. Misal nih, planning ke depan 5 tahun ke depan. Kalian masuk ke FEB ini, rencana kalian apa? Oh, saya mau lulus 3,5 tahun. Ya kan? Gak usah jauh-jauh deh planningnya. Misalnya nih ada planning untuk besok hari apa. Misalnya nih ada salah satu dosen yang pengen pakai baju batik misalnya, pakai baju batik. Kalian sudah harus merencanakan hari H sebelumnya. Kalian gosok baju batiknya, kalian gosok celana atau roknya, kalian rapikan sepatunya. Itu planning. Ya, merencanakan apa yang akan dilakukan keesok harinya atau beberapa tahun ke depannya. Yang kedua adalah organizing. Organizing itu adalah memberikan atau membagi peran atau tanggung jawab. Sekarang saya nih, nggak usah balik ke Rangga dulu. Saya nih, peran dan tanggung jawab saya seperti apa? Saya sebagai seorang anak, saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang dosen, dan saya sebagai seorang ibu. Nah, bagi perannya seperti apa? Dan Rangga perannya seperti apa? Kalau sebagai manusia nih? Mungkin kalau sekarang nih sebagai mahasiswa, terus sebagai anak mungkin. Nah, seperti berarti ada 2 peran. Organizing kan 2 peran, dari sebagai seorang anak dan sebagai seorang mahasiswa. Nah, setelah organizing, sudah kita rencanakan, sudah kita organizing, actuating, lakukan apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang anak, seperti berbakti kepada orang tua, membantu orang tua. Sebagai seorang mahasiswa, bertanggung jawab dengan apa yang kalian ambil, bertanggung jawab dengan apa yang kalian berikan tugas dosennya misalnya, seperti itu. Yang terakhir itu kontrol diri. Bagaimana pengawasan diri sendiri? Dengan apa? Dengan sholat. Kita kan sebagai seorang muslim kan, dengan sholat seperti itu. Kita berdoa kepada Allah. Apalagi kalau misalnya kita sebagai diri kita sendiri, kita setelah sholat kita mawas diri seperti itu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita kontrol diri dulu kita seperti apa. Jangan menyinggung orang lain. Seperti itu, kita harus memberikan suasana yang positif. Seperti itu. Yang kedua, panjang Rangga masih. Gak apa-apa, Gak apa ya. Yang kedua itu adalah kita harus berkenalan dengan orang lain. Nah, zaman dulu ibu saya bilang kalau misalnya berteman itu jangan memilih teman. Tapi sekarang Rangga, yang teman-teman sobat kuliner Ramadan harus memilih teman. Karena kenapa? Harus memilih teman yang positif. Itu harus memilih teman yang positif. Positifnya apa? Kita berteman, ambil cara dia memimpin. Ambil cara dia berkomunikasi, ambil cara dia menjalin kerjasama dengan orang lain. Itu yang harus kalian ambil. Nah, dan yang ketiga, ini yang paling penting deh. Apa itu? Kebiasaan apa? Beristirahat yang cukup, dan yang paling penting sebagai kita seorang muslim itu adalah sholat, berdoa. Ya kan, berdoa, apa yang kita lakukan itu lancar. Karena berdoa itu tidak seperti payung.
Ya kan, dalam sholat itu ada doa. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak pagi itu melindungi kita dari hujan. Ya kan, artinya melindungi kita dari berbagai masalah. Seperti itu. Istirahat itu seperti tidur, seperti sholat itu bisa merelaksasikan diri kita, merelaksasikan pikiran kita. Fungsinya apa? Mood kita menjadi lebih baik. Seperti kan energi positif kita akan keluar dan akan terkumpul. Seperti itu. Nah ini terakhir Bu, tadi kan Ibu membahas ada sholat dan segala macam ya. Nah menurut Ibu itu kita ini kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Leadership menurut dalam Islam itu gimana Bu? Itu? Ini yang terakhir, ini yang paling penting karena kita syarah syariah ya. Iya Bu. Panutan kita nih Nabi besar Muhammad SAW itu ada 4 sifat pemimpin ya nggak. Pertama sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik itu apa? Jujur. Kita harus jujur untuk menjadi seorang pemimpin yang biasanya beliau dikatakan yaitu alamin. Yang kedua adalah amanah, ya kan, dapat dipercaya. Segala sesuatu yang diberikan kita, pekerjaan yang diberikan oleh kita harus dapat kerjakan dengan baik, dapat dipercaya. Seperti itu. Yang ketiga ada tablik. Tablik itu adalah menyampaikan kebaikan dan mengungkapkan keburukan. Dan yang terakhir nih Rangga, fatona. Cerdas dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Mungkin seperti itu aja. Oke. Wah, sangat luar biasa sekali pembahasannya Bu ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan Ibu itu yaitu adalah kita itu harus mengambil pelajaran dari kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu bukan hanya sebuah tentang jabatan, tapi bagaimana cara kita mengelola dan mengorganisasikan diri kita. Betul sekali. Dan juga dari keempat pembahasan Ibu ya mengenai Rasulullah tadi ada 4 ya Bu ya. Ada sidik, amanah, tablik, dan fatona. Itu boleh Bu untuk kata-kata motivasinya untuk teman-teman sahabat kuliner Bu. Baik, terima kasih Rangga. Kesimpulannya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk closing statement ya. Untuk closing statement dari saya sebagai dosen FEB Perbankan Syariah. Jadi saya percaya bahwa teman-teman sahabat kuliner ini, mahasiswa kami, mahasiswa UNER Fata Palembang itu sudah terbangun untuk personal leadership-nya. Jadi silahkan lakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya jelaskan tadi, seperti adanya manajemen diri, adanya berkenalan dengan orang lain, dan beristirahat yang cukup, artinya sholat dan tidur itu istirahatnya ya. Dan yang paling penting adalah jadikanlah panutan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan, sebagai seorang pemimpin yang punya sifat sidik, amanat, tablik, dan fatona. Mungkin seperti itu saja, Rangga. Baik Bu, terima kasih. Dan juga terima kasih buat teman-teman sudah menonton podcast ini. Semoga dari pembahasan kita hari ini banyak sekali dapat manfaat dan juga menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rangga Dwi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.